Oke, pada kesempatan kali ini gue akan mereview sebuah film lagi ya. Film yang memang baru aja tayang dan paling ditunggu untuk sequel keduanya gitu. Dan untuk filmnya sendiri yaitu berjudul Oke, di sequel keduanya ini gue merasa bahwa film Kodrat ini jauh lebih ekstrim lagi dibandingkan sama film pertamanya gitu, terutama narasi. Di sini gue bisa bilang narasi ya, gue melihat bahwa narasinya di film ini tuh terbilang sedikit dan apa ya, terlebih mengutamakan aksi daripada dialog gitu. Dan pastinya gue suka banget sih sama film ini, dan film ini juga diproduksi oleh Rapi Film, dimana rumah produksi ini salah satu yang paling gue suka juga di sini karena memang menghadirkan film-film horor yang cukup segmented dan apa ya, menghadirkan efek visual yang keren banget lah gitu ya men ya. Seperti film Siksa Kubur kemarin gue baru aja lihat gitu ya men ya. Di film itu banyak ketegangan yang dihadirkan serta menjadi pengingat juga tentunya. Tapi ya men ya, sayangnya gue belum bisa nge-review dikarenakan ya banyak kesibukan yang sangat padat lah pokoknya gitu ya men ya, nggak bisa gue jelaskan di sini. Dan kita akan masuk ke bagian pemeran yang akan dihadirkan di film ini ya men ya, dimana film ini dibintangi oleh aktor atau aktris yang cukup populer, yang dimana mereka sudah lama banget di dunia entertain. Seperti contohnya ada Vino J. Bastian sebagai Kodrat dan Acha Septriasa sebagai Aziza. Dan pastinya gue udah gak meragukan lagi sih acting dari mereka berdua, karena setiap scene atau babak yang dihadirkan sangat ngebuat gue antusias banget. Dan wah, ini bakalan jadi film-film yang sangat epic parah menurut gua ya men ya. Ya pastinya di sini gue udah nggak sabar banget sih untuk mereview filmnya ini lebih jauh. Tapi sebelum itu kita akan bacakan dulu sebuah sinopsisnya di film ini, dimana film ini masih sama ya, masih menceritakan tentang sang Ustadz Kodrat yang notabene tuh seorang peruqyah orang-orang kesurupan gitu. Dimana kalau kita lihat di spell pertamanya, di situ Kodrat sempat mengalami mati suri yang ngebuat dirinya seakan-akan udah mati gitu ya men ya. Ya tahu sendiri lah orang mati suri kayak gimana, habis mati hidup lagi gitu ya men ya. Nah, untuk sequel keduanya ini kita diperlihatkan bahwa Kodrat ini mencari keberadaan istrinya yang memang udah terpisah sejak lama gitu ya. Karena seperti yang udah kita lihat di sequel pertamanya, bahwa istrinya ini mengira bahwa Kodrat udah meninggal dan dia udah nggak tahu kalau Kodrat ini masih hidup gitu ya men ya. Akhirnya sang istri ini melupakan semua kenangan bersama sang suami, dia mencoba move on gitu ya men ya, dan bekerja di salah satu pabrik yang terbilang pabrik benang gitu ya. Dan pabrik benang ini punya misterinya tersendiri ternyata ya men ya, yang mana akhirnya nanti Kodrat akan menyelamatkan sang istri dari cengkeraman kapitalis pabrik yang sangat jahanam banget lah gitu ya men ya. Jadi lebih jelasnya itu di sequel keduanya ini si Kodrat punya misi untuk menyelamatkan sang istri dari cengkeraman kapitalis yang sudah gue jelaskan tadi ya men ya. Dan lalu pertanyaan besarnya, apakah si Kodrat berhasil menyelamatkan sang istri? Untuk itu bisa langsung kalian tonton sendiri, karena seperti biasa gue nggak bisa spoiler di sini ya men ya. Dan sementara untuk reviewnya sendiri untuk film ini bisa gue bilang gue cukup terkagum-kagum lah ya untuk eksekusi filmnya dari Magma Pictures dan juga Rapi Film. Ini film yang bisa gue bilang ternyata sedikit lebih bagus lah ya dari film Pabrik Gula kemarin. Gue bisa bilang ini lebih berkualitas tentunya dari segi eksekusi dan juga dari segi cerita. Apalagi karena yang gue notice pertama dari segi cerita adalah ini film yang memadukan alur maju mundur dan menceritakan backstory story sang tokoh utama kita, yaitu si Kodrat, dengan cara yang seamless, sangat mulus. Gue suka banget di sini, dimana nanti kita diperlihatkan di awal film montage-nya, dimana montage untuk potongan-potongan klip dari film yang pertama. Jadi biar kita itu agak sedikit recall dari film yang pertama dan mengingat kembali apa yang terjadi di film pertama, itu cukup oke juga bisa gue bilang ya men ya. Dan juga selanjutnya yang gue suka dari film ini tuh adalah openingnya. Openingnya tuh kita udah di hook banget, di hook dari segi aktingnya Acha Septriasa. Gue suka banget di situ. Di awal film diperlihatkan ketika si Acha ini memang diganggu oleh iblis yang sangat jahat ini gitu. Dan juga terlebih lagi itu menjelaskan bahwa ternyata ini adalah prequel atau mungkin kejadian sebelumnya ketika Kodrat pertama dimulai gitu ya men ya. Jadi bener-bener menceritakan background story dari tokoh utama kita, yaitu si Kodrat gitu ya men ya. Jadi bener-bener nge-hook banget, kayak gue itu nonton kayak oh ternyata ini si Acha adalah istrinya si Kodrat gitu ya men ya. Dan itu adalah scene yang nyambung banget di sini. Dan juga selanjutnya yang gue suka adalah grading warna dari Magma Film dan juga si Rapi Film ini, dimana Rapi Film ini
kalau bisa gue bilang keren banget lah pokoknya, dimana ini juga tipikalnya sama kayak mungkin kayak film Siksa Kubur ya men ya, yang pastinya intinya gue suka banget di sini. Dan juga untuk dari warnanya nggak ada masalah, dan bahkan bisa gue bilang salah satu pewarnaan yang cukup legit juga gitu ya men ya. Dan selanjutnya bisa gue bilang ini alur premisnya juga dibalut dengan cara yang cakep banget ya, cara yang cantik gitu, yang maju mundur dan nggak bikin kita itu bingung gitu ya men ya. Jadi bener-bener film ini tuh bercerita dengan cara yang elegan menurut gua. Jadi nggak apa ya men ya, nggak melulu dengan cara yang linear aja, tapi bener-bener kita itu dibuat maju mundur dan pelan-pelan kayak mulai mengerti bahwa si Kodrat itu begini, si Kodrat itu ternyata punya istri, dan istrinya itu ternyata begini, dan anaknya ternyata begitu. Itu benar-benar dibalut dengan cara yang cukup cantik lah menurut gua dari segi penceritaan. Jadi bisa gue bilang cukup oke dari situ. Dan juga selanjutnya dari segi penggambaran soal jinnya nih ya men ya, di sini ada dua jin, kebetulan jin yang memang musuh utama dari Kodrat, yaitu jin kafir yang paling tinggi, gue nggak tahu namanya apa. Dia nggak apa ya men ya, nggak nyebutin nama gitu saya ingat gua ya men ya. Dan juga ada jin yang lebih di bawahnya, itu adalah kelasnya itu masih dalam taraf jin penglaris pabrik mungkin gitu ya, minta tumbal. Dia itu minta tumbal pabrik yang itu namanya jin saduk gitu kalau bisa gue bilang ya men ya. Dan selanjutnya juga bisa gue bilang ada scene yang gue suka, yaitu adalah scene ketika ribut, ketika lagi berantem itu. Wah, bisa gue bilang nih ya, ini gue paling keinget banget sama film Jackie Chan, karena berantemnya itu ada sentuhan komedinya yang sedikit apa ya, yang ngebuat gue tuh kayak calling back lagi sama film Jackie Chan gitu ya men ya. Seperti contohnya ketika si Kodrat ini diajakin berantem ya sama si penjaga security dari pabrik tenun yang tempat istrinya kerja itu kan bisa kita lihat dia itu lagi makan bakso, dan ketika dia itu mau berantem, dia itu masih sempat-sempatnya makan bakso di situ ya men ya. Dan itu menurut gue sih yang sangat bener-bener kayak tipikal berantemnya Jackie Chan banget di sini ya men ya. Jadi menurut gue itu intinya tuh unsur komedinya di sini tuh pas banget. Dan apa ya, gue bisa bilang juga berantemnya di sini nggak jelek-jelek banget ya, karena berantemnya tuh bener-bener dipikirin koreografinya. Dan ya gue suka sih untuk tipikal berantemnya itu bener-bener bukan kayak film horor jadinya, melainkan kayak film action di sini ya men ya. Melainkan di sini gue sangat suka banget dengan apa yang ditampilkan gitu ya men ya. Dan selanjutnya juga ada scene ending yang bisa gue bilang hal terbaik yang disampaikan atau yang diberikan oleh film ini oleh para penonton, yaitu scene ending ketika Acha Septriasa lagi sholat taubat. Itu bisa gue bilang gue merinding parah itu ya, di kanan gue ini juga merinding banget gitu di sini. Ya, gue ngelihat si Acha ini lagi sholat, kayak bener-bener obstacle-nya tuh banyak banget gitu untuk bisa tobat ya, karena memang bener-bener dia kan udah musyrik dan juga anggapannya udah jadi budak setan gitu di sini. Dan dia itu berusaha sekuat tenaga untuk bisa apa ya, kembali tobat ya, atas dasar keimanannya udah mulai kembali lagi gitu. Jadi itu setengah mati luar biasa bisa kita lihat, dan jadi gambaran yang cukup metafor juga menurut gua ya men ya. Seperti contohnya kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan tanpa sadar kita memang terjerat oleh perbuatan dosa, dan untuk kembali bisa tobat tuh bener-bener kayak setengah mati. Untuk kembali pendekatan kepada Sang Maha Pencipta itu sangat butuh perjuangan banget seperti si Acha ini ya men ya. Jadi gue itu ngeri banget di situ. Dan terlebih lagi memang scene endingnya tuh memang megah banget dan final grande ya, bener-bener di bawah klimaks, di atas banget gitu. Dan terlebih lagi endingnya gue nggak bisa ceritain kayak apa, tapi bisa langsung kalian tonton aja, gue nggak mau spoiler. Dan selanjutnya dari banyak plus yang gue berikan, masih ada beberapa yang mengganjal di perasaan gue nih untuk film ini. Yang pertama adalah artikulasi dialog transformernya si Jin ini ya men. Ada beberapa dialog yang bisa gue dengar tuh kayak apa ya, nggak jelas, dan ada beberapa dialog yang gue rasa harusnya pakai subtitle aja gitu ya, biar kita tahu gitu apa maksud yang disampaikan oleh si Jin ini. Terlebih lagi kan di scene Transformer itu juga ada scene apa ya men, scoring kan nih yang berjalan gitu, untuk scoring suara musik, suara apa ya yang ketutup suaranya jadi agak sedikit nggak jelas. Dan ya mungkin itu yang menjadi hal minus menurut gua ya men ya. Dan selanjutnya mungkin ya cukup nggak ada lagi sih mungkin ya men ya. Kayaknya ini memang banyakkan plusnya. Gue suka nih edisi lebaran kali ini gue disajikan oleh film-film oke. Dan apa ya, salah satunya sih film ini sih Kodrat ini ya men ya, dimana dari sinematografinya itu bagus banget, apalagi secara eksekusi udah nggak perlu dibahas lah ya men ya. Dan mungkin untuk yang terakhir gue akan berikan skor untuk film ini sendiri, dimana film ini akan gue berikan di angka 1 sampai 10. Gue jatuhkan penilaian gue di angka 8. So buat kalian yang belum nonton, amankan tiket kalian sekarang dan berikan pendapat kalian di kolom komentar setelah kalian itu nonton film ini gitu ya men ya.
Dan mungkin segitu aja dulu review yang bisa gue berikan tentang film ini. Seperti biasa, kita akan kembali lagi minggu depan. Gue Gufron dan